Kamu yakin, Mel? Tante kamu ada di rumah? Iya. Semenjak Om Yunus meninggal, dia selalu ada di rumah. Emangnya penting sekali ya, Mel? Aku mau minta izin pinjam kantor Om Yunus untuk usaha kita yang baru. Mel, kalau tante kamu nanya siapa saya gimana? Bilang aja kamu teman kerjaku. Selamat malam, Tante. Malam. Oh ya, kenalkan. Ricky. Kami boleh masuk, Tante? Oh, silakan masuk. Nyonya, ada tamu. Biar saya yang bikin minum. Nggak usah, Mbok. Mbok beresin aja piring-piringnya. Saya yang bikin minumnya. Baik, Nyonya. Tante sedang buat apa? Ricky itu siapa? Teman. Kenal di mana kamu? Kebetulan kami satu kantor, Tante. Temen apa pacar? Teman, Tante. Nggak usah bohong. Pacar juga nggak apa-apa kok. Memang sudah sepantasnya kamu mempunyai pacar seperti dia. Jangan seperti Alex. Memang kalau Alex kenapa, Tante? Alex itu cocoknya untuk Sandra. Tapi Kamu ingat, cepat atau lambat, Sandra pasti akan meninggalkan suami dan mertuanya yang bajingan itu. Dan dia harus bisa melupakan semua masa lalunya untuk memulai kehidupannya yang baru. Tapi bukannya Sandra sedang hamil, Tante? Lalu bagaimana nanti dengan anaknya? Kehamilannya itu kan hanya sebuah kecelakaan. Kalaupun dia melahirkan nanti, bakalan banyak kok orang yang menerima bayi seperti itu. Tante, Sandra dan Andi menikah secara resmi. Mereka suami istri yang sah. Jadi anak yang dikandung Sandra bukan anak hasil kecelakaan, Tante. Kamu ini maunya apa sih, Mel? Kamu selalu menghalang-halangi kebahagiaan Sandra. Bukan begitu. Kamu senang kan melihat Sandra menderita seperti sekarang ini? Maksud saya, Atau kamu takut kehilangan Alex? Tante, Iya kan? Sebenarnya kamu takut kan kehilangan Alex? Dan kamu ingin menikahi dia kan? Sampai kamu tidak peduli lagi dengan penderitaan Sandra. Maaf, tante keliru. Apa maksud kamu saya keliru? Melati tidak pernah takut kehilangan Alex. Melati juga tidak pernah ingin merebut Alex dari tangan Sandra. Kamu jangan sok tahu. Saya lebih tahu siapa Melati. Dan saya tahu apa dalam pikiran dia. Dia selalu bermimpi untuk menikahi Alex. Iya kan? Tidak, Melati akan menikah dengan saya. Saya sudah melamar dia, dan dia bersedia. Jadi tante tidak usah khawatir tentang dia lagi. maaf ya, atas kelakuan Tante tadi. Gak apa-apa kok, Mel. Saya juga udah siap untuk menerima perlakuan yang lebih buruk lagi. Misalnya? Ya, diusir atau dipanggil polisi. Maaf, saya mau orange juice. Saya jus melon aja, Mas. Sementara minum deh. Ya, Sebenarnya kasihan dia. Memikirkan anaknya. Sampai kacau balau pikirannya. kayaknya kamu harus terus ngedeketin dia, Mel. Dan meyakinkan tante kamu kalau kamu ini bukan ancaman lagi untuk dia maupun untuk Sandra. Kalau keterusan bisa bahaya loh, Mel. Tapi kamu dapat ide dari mana? Pura-pura jadi calon suamiku. Yang bilang saya pura-pura siapa, Mel?
Saya serius loh, Mel. Ricky? Apa sih? Pasti kamu kaget ya waktu saya bilang itu. Enggak. Ketahuan deh sama kamu. Salah tingkah. Ya jelas aku kaget. Orang kamu tiba-tiba muncul terus ngomong begitu. Ya, ide kadang-kadang bisa muncul secara spontan. Kenapa? Ternyata kamu cukup berpengalaman untuk mengucapkan yang spontan. Enggak. Pasti kamu mau ngomong yang lain, ya kan? Aku cuma mau bilang terima kasih. Kamu udah ngelindungin aku. Itu belum seberapa, Mel. Dibandingkan apa yang telah kamu lakukan untuk saya. Kamu pasti sudah menduga. Saya tahu nama Melati dari Om Ibrahim. Om bilang, kamu pernah suruh dia untuk membantu Melati. Benar? Iya sih, Pak. Waktu itu perusahaan omnya kelilit hutang. Kira-kira hampir 100% dari asetnya dijadikan barang bukti kalau hutangnya nggak keburu dibayar. Dan akhirnya batal disita karena kamu yang membantu. Ya, kurang lebih begitu. Next. Coba kamu sekarang berterus terang dengan Papa. Hubungan kamu dengan Melati sebenarnya bagaimana? Sejauh mana? Saya nggak ngerti. Justru itu, Pak. Ya, justru itu gimana? Dia malah menjauhi saya setelah tahu kalau saya memberi dia bantuan. Lu kok aneh? Malah nggak berterima kasih, tapi Bagi saya itu nggak penting, Pak. Saya nggak pernah tahu kalau akibatnya sampai sejauh ini. Bahkan saya nggak pernah nyangka. Sampai sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. loh, rumah yang lama memang di mana? Saya nggak pernah ke rumahnya. Belum pernah ke rumahnya. Kok aneh kamu ya? Dia selalu menolak kalau saya mau ke rumahnya. Nah, terus kantornya kan dia kan kerja. Saya pernah coba telepon ke kantornya. Tapi dibilang kalau Melati sudah berhenti. Yang saya bingung, proyek pembuatan hotel di Surabaya itu dia yang megang peranan. Saya curiga kalau dia sengaja melakukan hal itu untuk menghindar dari saya. Di mana, Pak?
Kamu suruh kemana dia tadi? Seharusnya Andi tidak boleh tinggalkan tempat ini. Sandra suruh cari bidan. Kita tidak mungkin untuk memanggil bidan, Sandra. Karena polisi sudah mengontak semua bidan dan dokter di sekitar sini. Lagi pula, foto kamu sudah kesebar kemana-mana. Kenapa kita nggak nyerah aja sih, Pak? Demi anak Sandra yang Sandra kandung. Anaknya Andi. Ih, ini cucunya Papa. Kamu jangan bodoh, Sandra. Selama kita masih punya ini, semua pasti beres. Papa punya uang sebanyak itu. Kenapa kita tinggal di sini? Kenapa nggak tinggal di hotel yang lebih pantas? Sandra, ini kan hanya untuk sementara. Tunggu saatnya. Sampai kita bisa kumpulkan semua orang yang bisa kita beli. Semua pasti beres. Dari dulu. Semua akan beres, semua akan beres. Kapan? Kapan, Pak? Hah? Yang penting, kamu masih bisa makan. Huh. Papa ketemu Andi. Bukannya tadi Papa yang tanya kamu Andi kemana? Tapi ini makanan yang Sandra pesan sama Andi. Pak! Mana Andi, Pak? Pak, Andi mana, Pak? Oh, Selamat siang, Bu. Bapak Marionya ada? Pak Marionya lagi keluar. Ada apa? Maaf kalau boleh saya tahu, kamarnya mau diperpanjang atau... Emang bukunya sampai kapan sih? sampai hari ini, Bu? Ya udah kalau gitu saya check out hari ini. Terima kasih, Bu. Ewa. Halo, Halo, bisa bicara dengan Ita? dari mana ini? Dari Poppy. Itanya lagi keluar kota tuh. Mungkin minggu depan baru balik. Makasih Tante. Halo. Halo, Mir. Poppy, Mir. Poppy, kemana aja? Gini Mir, aku mau minta tolong. Boleh nggak aku numpang nginep di rumah kamu? Emangnya kenapa, Pop? Aduh, ceritanya panjang. Nanti aja aku jelasin ya. Tapi keluargaku lagi pada ngumpul semua, Pop. Masalahnya saudaraku lagi ada yang mau nikah. Ya nggak apa-apa deh. Makasih ya. Selamat malam, Tante. Nak Alex, apa kabar? Gimana keadaan kamu? Kalau saya bilang keadaan saya baik-baik aja, bisa jadi saya lagi bohong, Tante. Tapi keadaan kamu kan lebih baik daripada keadaan tante kan? Ya, yang penting kita masih bisa ketemu. Silakan duduk, Nak Alex.
Makasih, Tante. Tante tidak bisa melupakan bantuan kamu waktu Om Yunus meninggal. Coba kalau kamu nggak ada. Jangan terlalu dibesar-besarkan, Tante. Waktu itu kebetulan saya lagi bisa nolong, dan kebetulan juga saya lagi ada. Ian Alex, ada keperluan apa kok tiba-tiba datang ke sini? Ini, Tante. Ada yang ingin saya tanyakan sama Tante. Soal? Sudah beberapa minggu ini saya kehilangan hubungan sama Melati. Saya ingin tahu apa Melati sering kesini atau mungkin dia tinggal di sini lagi, Tante? Mana Tante tahu? Tante? Semua orang sudah tidak peduli lagi dengan Sandra. Tidak ada yang mengingat Sandra. Maaf, Tante. Bukannya maksud saya... Semua orang hanya peduli terhadap Melati. Apa Sandra perlu ganti nama supaya semua orang ingat akan dia? Sebetulnya saya juga... Keluar kamu! Tante. Keluar! Mario mau cerai, Mah. Mario nggak kuat. Mario nggak bisa kayak gini. Capek, Mah. Mario, jangan ngomong gitu dong, sayang. Coba, kamu tenang dulu. Ceritakan yang sebenarnya sama Mama. Semua nggak ada yang beres, Mah. Semua nggak ada yang beres. Mama tahu, Mario selama 3 hari di hotel ngapain aja? Mario cuman bengong. Mario cuma nonton TV terus. Sampai otak Mario nggak bisa mikir lagi, Mah. Kok bisa begitu? Kenapa sih? Atau kamu membuat dia tersinggung? Mungkin aja kamu ngomong kasar sama dia, hah? Enggak, Mah. Begitu sampai di hotel, dia langsung masuk kamar. Dan dia langsung telepon. Telepon? Telepon kemana? Telepon ke drugstore. Ngapain dia? Iya, dia pesan. Pesan apa sih? Coba kamu ngomong yang jelas deh, biar Mama tahu. Pesan itu. Iya, itu apa? Dia pesan pembalut, Mah. Belum ada seminggu kamu sudah pulang. Ada apa sih, Poppy, sebenarnya? Kalau kamu berantem, Mama sih nggak apa-apa. Asal kamu jangan pulang ke rumah Mama. Malu dong, malam-malam lagi. Jadi Mama udah nganggap Poppy anak lagi? Ya nggak gitu. Sekarang ini kamu tanggung jawab Mario. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa sama Poppy, Mama sama Papa udah nggak peduli lagi. Kamu jangan bicara seperti itu. Mama pasti tanggung jawab. Tapi sekarang ini kamu tanggung jawab suami kamu. Halo. Oh iya, saya sendiri. Oh, Bapak. Mau mana? Mah, Poppy mau ngomong tapi Mama jangan marah ya. Kamu mau ngomong apa? Sebenarnya Poppy nggak pernah rasa Mario tuh jadi suami Poppy, Mah. Apa? Kok kamu bisa begitu? Awalnya Poppy pengen manas-manasin Ricky, tapi jadi keterusan. Ya ampun, kamu keterlaluan. Baik. Ayahnya Mario mau menuntut kamu ke pengadilan. Ada apa lagi? Memangnya kenapa? Poppy dianggap telah melakukan pelecehan terhadap Mario. Di samping menolak kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya. Loh. Gimana sih cerita yang sebenarnya, Pop?
Kalau kamu nggak mau cerita, Mama nggak bisa bela kamu. Biarin aja mereka nuntut. Paling-paling juga bubaran. Dan Papa sama Mama tahu kan, kalau Poppy nggak pernah suka sama Mario. Tapi kenapa akhirnya juga kamu mau sama dia? Ya Papi pikir, apa salahnya nyenengin hati Mama, Papa, walaupun cuma seminggu. Lagi pula, Poppy tahu, yang penting buat Papa bukan perkawinan Mario dan Poppy. Maksudmu bagaimana? Bagi Papa yang penting cuma hubungan bisnis dengan papanya Mario tetap berjalan terus kan? Kurang ajar kamu. Jangan, Pak. Papa juga tahu, sebetulnya kamu masih mau dengan si brengsek itu kan? Iya. Bagus kalau kamu jujur. Sekarang juga Papa merestui hubungan kamu dengan dia. Tapi sekarang juga kamu harus pergi dari sini. Oke. Sabar semua, sabar. Aduh udah deh mah, biarin mah. Kok bisa tinggal di hotel kok. Poppy. Enggak apa-apa, Ma. Lepaskan dia. Biar dia pergi. Dia ini sudah bikin malu kita, semalu-malunya di mata orang tua Mario. Dan kalau memang ternyata dia mempunyai pendirian yang keras, itu bagus. Biar dia buktikan bahwa dia bisa bahagia dengan caranya sendiri. Nanti saya buktiin, Pak. Dan jangan berani pamer muka pada papa dan mamamu. Sebelum kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa bahagia dengan si brengsek itu. Lihat aja nanti. Pagi, Ma. Pagi. Semalam kamu pergi kemana? Nonton sama Melati. Cuma berdua? Iya. Oh. Tapi kita bukan hanya nonton kok, Ma. Kita juga membicarakan pekerjaannya dia. Maksudnya? Dia cerita banyak loh, Ma. Ternyata dia sudah keluar dari perusahaan yang lama dan mau meneruskan perusahaan omnya. Yang ternyata perusahaan omnya udah bangkrut. Loh, kenapa? Nah, itu dia. Dia bertekad mau membersihkan nama almarhum omnya yang sudah tercemar oleh kelakuan anak buahnya. Loh, hubungannya sama kamu apa? Ya, Melati itu kan teman saya. Jadi, Ricky, kamu terus terang saja sama Mama. Kamu sayang kan sama Melati? Jawab dong, Rick. Mama akan lega sekali kalau kamu mau terus terang sama Mama bahwa kamu sayang sama dia. Melati anaknya baik. Kalau Mama boleh bilang, nyaris sempurna. Paling tidak, sampai sekarang Mama belum lihat cacat dia di mana. Sebagai wanita karir, dia sukses. Dan sebagai teman, sangat setia. Dan dia sangat tahu sopan santun. Cuma tinggal kurang satu ya, Ma. Gimana kalau dia jadi calon menantu? Papa setuju dengan Mama Murik. Melati memang gadis yang mengagumkan. Seandainya saja kamu mendapatkan istri seperti dia. Loh, kok istri seperti dia sih, Pak? Bilang aja, Papa mau Melati jadi istri kamu. tunggu. Kok pembicaraan ini jadi serius begini sih? Memang serius, Korik. Terus terang, Mama dan Papa selama ini terus memonitor. Dan kami menilai hubunganmu dengan Melati
sangat positif. Kami bukannya mendorong-dorong, apalagi memaksa. Tapi Papa yakin, kelak kamu akan sangat menyesal dan merasa rugi kalau sekarang ini kamu tidak menjalin hubungan yang serius dengan Melati. Sebenarnya, di mata kami, dalam perasaan Papa dan Mama, Melati sudah kami anggap sebagai anak sendiri. Tapi kami pasti akan merasa lebih berbahagia lagi kalau anggapan itu bisa menjadi kenyataan. Siapa pagi-pagi begini sudah datang? Pagi, Tante. Aduh, anak ini baru aja diomongin. Diomongin jelek ya? Enggak dong. Ayo masuk. Kemana rencana kamu hari ini, Rik? Kalau Sarah kan bisa ikut Papa sekalian. Pak, ada Melati nih. Pagi, Om. Selamat pagi Melati. Ayo sarapan sekalian, silakan duduk. Silakan. Aduh, saya jadi malu nih, Om. Setiap kali kemari, pas acara makan. Padahal nggak disengaja loh, Om. Sengaja juga enggak apa-apa, enggak ada yang larang. Iya. Rotinya mau apa, Mel? Mau srikaya, keju? Nggak apa-apa, Tante. Nanti biar saya bikin sendiri, gampang. Bener ya? Iya. Sebetulnya saya kemari ada perlu sedikit sama Ricky. Loh, kamu salah apa lagi, Rik? Mama. Saya datang kemari mau melamar Ricky, Om, Tante. Maksud saya mau melamar Ricky sebagai partner kerja saya, Om, Tante. Kalau boleh. Papa mama kamu kelihatannya agak kaget ya? Ya, begitulah. Tapi mereka nggak benar-benar berpikir aku akan ngelamar kamu, kan? Enggak. Kamu mikir apa? Enggak. Sekarang kita mau pergi kemana? Sekarang kita mau cari informasi tentang pajak, biar nanti kita bisa membuat perhitungan yang tepat. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Siang, Pak. Saya mau pesan kamar. Untuk hari ini? Iya. Aduh, maaf sekali Mbak, hotel kita sedang penuh. Bagaimana kalau Mbak nunggu sampai nanti malam? Kira-kira jam berapa? Jam 9. Ya, nggak usah deh, Pak. Oke deh. Makasih ya. Terima kasih kembali. Maaf, adik ini putrinya Pak Dharma bukan? Enggak. Saya anak buahnya Pak Dharma di kantor. Halo. Halo, Bu Dharma. Iya. Ini saya Bu, Firman dari Humas. Oh, Pak Firman, ada apa, Pak? Mau nanya Bu, putri Ibu siapa namanya? Itu loh Bu yang pernah saya potret buat brosur kantor.
Kenapa? Poppy? Saya rasa iya, Bu. Ketemu di mana? Sekarang dia ada di mana, Pak Firman? Kalau kita hitung juga biaya sewa gedung berarti 9.780.000. Taruhlah 10 juta. Berarti itu kan masih di bawah biaya pilihan pertama kita, Ki. Mungkin aja, Mel. Tapi pilihan pertama kita itu lebih aman untuk jangka panjang ya. Ma, Melati mau pulang, Ma. Tunggu, jangan pulang dulu. Memangnya ada apa sih, Ma? Enggak. Mama mau suruh kamu ke rumah Bude ambil undangan. Boleh. Kalau gitu saya bisa ikut sekalian dengan Melati. Loh, kalau gitu Mama di rumah sendirian dong. Justru Mama pengennya ditemenin Melati sampai kamu pulang nanti. Mau ya, Mel? Boleh, Tante. Benar, kamu nggak keberatan? Nggak apa-apa, aku bisa nonton TV. Oke, kalau gitu saya berangkat dulu ya. Kamu jangan pulang dulu ya, saya sebentar kok. Ya, Ma. Iya. Gimana kerjasamanya dengan Ricky? Sudah ada kemajuan? Lumayan, Tante. Tadi kami sempat menghitung kembali semua budget karena kurs dolar yang sekarang. Lalu menurut Nak Melati sendiri bagaimana tentang Ricky? Terus terang, Tante sebagai mamanya ingin tahu apakah Ricky banyak membantu? Oh iya, Tante. Ricky banyak sekali memberikan masukan, khususnya mengenai pajak. Syukurlah kalau begitu. Tante sebenarnya ingin terus terang menanyakan sesuatu pada Nak Melati. Tapi nggak apa-apa ya. Jangan sampai Nak Melati tersinggung atau salah paham. Begini, Tante dan Om sebenarnya ingin tahu sejauh apa sih hubungan Nak Melati dengan Ricky? Seperti yang pernah saya bilang pada Tante dan Om, mungkin waktu itu agak bercanda. Hubungan saya dengan Ricky, yang pertama sebagai sahabat, yang memang sudah lama. Lalu yang kedua, saya mencoba untuk mengajak Ricky bekerja sama karena saya ingin menghidupkan kembali perusahaan Om saya. Persis. Saya sudah menduga pasti jawabannya seperti itu. Karena memang tidak ada jawaban lain, Tante. Hubungan saya dengan Ricky memang seperti itu. Ya, sebenarnya saya dan ayahnya Ricky sangat berharap Nak Melati dan Ricky hubungannya tidak hanya sampai seperti itu. Ya, mungkin sebagai orang tua kami ini agak lancang menyampaikan hal ini secara langsung terhadap Melati. Apalagi Ricky, anak kami, pernah nggak benar. Sementara kamu, Mel, banyak sekali prestasinya. Oh, saya biasa-biasa saja, Tante. Tante jangan menganggap saya istimewa. Loh, gimana nggak istimewa? Ricky yang pernah kehilangan semangat hidupnya bisa pulih kembali. Bahkan dia lebih bersemangat lagi. Siapa lagi kalau bukan karena kamu, Mel? Pengaruh saya tidak sehebat itu, Tante. Saya yakin
Ricky punya kepribadian yang kuat. Dan mungkin pada saat itu kepribadian Om lebih dominan. Kalau Tante melihat sekarang Ricky membaik, itu justru karena Om sendiri sikapnya sudah berubah. Jadi saya mungkin muncul pada saat yang tepat, Tante. Jadi seolah-olah itu karena pengaruh saya. Mel, semakin kamu merendah, Tante semakin kagum sama kamu. Dan Tante semakin berharap kamu selalu dekat dengan kami. Saya pasti akan selalu dekat dengan Tante, dengan Om, juga dengan Ricky. Tapi jangan hanya sampai sebatas sahabat atau teman bisnis saja. Kami betul-betul berharap Melati menjadi bagian dari keluarga kita. Saya bahagia sekali, Tante. Tante menganggap saya sebagai bagian dari keluarga ini. Justru itu yang saya nggak mau. Kita nggak mau menggunakan kata menganggap. Kita ingin benar-benar Nak Melati jadi anak kita. Dan satu-satunya cara untuk itu hanya kalau Nak Melati mau menjadi menantu kami.